بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kita dahului dengan salawat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Malam ini kita sampai kepada ayat 282. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran 30 juz, ayat 282 dalam surat Al-Baqarah adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran.
Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran ini urusannya berkaitan dengan transaksi utang piutang. Dahsyatnya Islam mengatur seluruh urusan manusia ini. Tidak luput juga berkaitan dengan utang piutang. Dalam muamalah ketika kita bekerja, ada utang piutang, Islam atur semua bagaimana caranya. Dan memang Islam ini datang memberi konsep untuk manusia ini dalam seluruh keperluan kehidupannya. Konsep dunia dan akhiratnya lengkap dalam Al-Quran. Jangan dianggap Islam membicarakan cuma masalah akhirat, tapi Islam datang untuk ngurusi dan ngatur seluruh urusan dunia plus sampai urusan akhirat. Karena itu orang kalau membicarakan Islam cuma berkaitan urusan akhirat saja, dunia Islam tidak ngikuti, sebenarnya dia sedang menzalimi Islam. Karena ayat-ayat Al-Quran jelas menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mengikuti konsep Al-Quran, dia akan bahagia di dunia sebelum akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beriman dan beramal saleh dari lelaki atau wanita, maka kami akan berikan kehidupan yang layak di dunia. Apa kehidupan yang layak di dunia? Ketentraman, keamanan, kecukupan. Ini konsep Islam. Karena itu kemudian jangan heran, ayat terpanjang dalam Al-Quran bukan berkaitan tauhid, bukan berkaitan ibadah dengan bentuk-bentuknya, tapi ayat terpanjang dalam Al-Quran berkaitan dengan utang piutang dalam bisnis. Kalau kemarin telah kita bicarakan masalah riba, bahayanya riba, ancaman-ancaman Allah yang dahsyat berkaitan dengan riba. Kemudian akhir ayat membicarakan riba berkaitan dengan kalau ada orang yang mengambil utang, kemudian orang itu kesulitan gak mampu bayar, beri waktu sampai dia memiliki kemampuan. Sekarang ayat ini membicarakan masalah utang piutang. Banyak pelajaran dari satu ayat ini. Kalau ahli tafsir menyebutkan dalam buku-buku mereka, dalam surat Baqarah lebih 500 hukum dibahas dalam Al-Quran, dalam surat Baqarah saja. Maka dalam surat ini ada 19 sampai 21, bisa lebih yang akan kita ambil pelajaran dalam surat ini, berkait dalam ayat satu ayat ini berkaitan dengan cara kita berbisnis. Ini sebagai bukti bahwa Islam itu amat peduli dengan kehidupan manusia. Bukan cuma mengatur sholat, puasa, haji, tapi mengatur kita hidup bermasyarakat. Bahkan dalam Al-Quran ini ada 2 surat yang Allah mulai suratnya dengan ancaman, yaitu dengan kata-kata wail, celaka. 2 surat. Satu, wailun lil mutaffifin, berkaitan membicarakan harta dan hak manusia dalam hartanya. Wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang yang suka mengurangi timbangan. Kalau beli minta lengkap, kalau menjual mengurangi. Wailun lil mutaffifin. Ini dalam rangka menjaga harta manusia, sehingga diancam dengan wail. Yang kedua, menjaga harga diri manusia, ketika Allah berfirman wailun likulli humazatil lumazah, bagi mereka yang suka membicarakan orang, mengumpat orang. 2 ayat dalam Al-Quran didahului dengan wail, bukan berkaitan dengan urusan yang lain, tapi berkaitan dengan urusan bagaimana kita mengatur sesama kita sebagai manusia hidup bermasyarakat. Supaya kita melihat begitulah Islam caranya datang untuk membawa konsep yang apabila diikuti konsep itu, manusia akan hidup bahagia, tentram.
Kita malam ini masuk kepada ayat terpanjang. Dan urusannya berkaitan dengan mencatat. Semua yang akan kita baca ini urusannya dengan masalah mencatat dan perlunya menulis rapi dalam utang piutang itu. Karena kalau tidak ada catatan, yang sering terjadi perkelahian orang itu antara dua. Mungkin memang lupa, benar-benar lupa, atau mengingkari, nggak lupa tapi mengingkari. Islam datang mengatakan kalau transaksi jual beli dengan utang piutang, catat yang rapi. Kan pernah kita baca dalam pembahasan kita yang lampau bahwa ada doa-doa yang nggak diterima oleh Allah. Salah satunya adalah doa orang mengutangkan uang kepada seseorang tanpa dicatat, kemudian yang diutangi mengingkari. Orang ini berdoa, Allah menjawab, bukankah ku perintahkan engkau untuk menulis? Kenapa engkau enggak menulis? Ini malam ini yang akan kita kaji adalah surat Al-Baqarah ayat 282. Bagaimana pentingnya Al-Quran mengatur kita dalam urusan utang piutang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dimulai ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sering kita ulang-ulangi kalau ada panggilan wahai orang yang beriman, ini Allah sudah menghargai kita, sudah dianggap kita ini dimasukkan kelompok beriman. Maka yang sudah disebut oleh Allah iman, disebut oleh Allah manusia beriman, pasti dia akan malu. Sudah disebut oleh Allah memiliki iman, tapi kemudian tidak mempraktekkan apa praktek iman sebenarnya. Seruan ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hei orang-orang beriman, kalau kalian sedang ada utang piutang, kalimatnya tadayantum, saling mengutangi. Allah menggunakan kalimat dain, bukan qardun. Padahal qardun artinya utang. Wa aqridullaha qardan hasana. Sering kita baca, utangi Allah ketika Allah mendorong kita untuk berinfak. Utangi Allah, wa aqridullaha qardan hasana. Tapi di sini Allah menggunakan kalimat dain karena ada perbedaan sedikit antara qardun dan dainun dalam bahasa Arab, walaupun kedua-duanya memiliki arti utang. Kalau qardun itu utang yang sejenis, uang dengan uang, makanan sejenis dibayar dengan makanan sejenis, namanya qardun. Tapi kalau dainun itu utang piutang mutlak. Ada beli rumah tapi bayarnya utang, beli mobil bayar utang, dan semua bentuk muamalah pinjam uang atau menyewa atau bentuk apapun pekerjaan yang bayarnya tidak langsung, semua transaksi yang ada utang piutangnya namanya tadayantum, dan tidak harus ada yang sama seperti uang bayar uang, tidak bisa beli mobil bayarnya nyicil dan semacam itu. Ayat ini pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Sebelum saya teruskan, ayat ini pertama menunjukkan kepada kita bahwa transaksi dengan dain dan utang itu diizinkan oleh Allah. Supaya orang enggak menganggap enggak harus jual beli harus kontan, tidak. Al-Qur'an mengizinkan. Ayat ini memberi isyarat kuat bahwa utang piutang itu diizinkan oleh Allah. Karena itu idza tadayantum bidainin, artinya transaksi dengan utang, bukan bayar cash, namanya tadayantum bidainin. Ini pertama kita ambil pelajarannya, bahwa transaksi dengan utang itu diizinkan oleh Islam. Kedua, ila ajalim musamma, pada batas waktu yang ditentukan, disebutkan. Tidak boleh utang tanpa batas waktu, kecuali yang memberikan rela silahkan. Tapi batas waktu yang digantung nggak boleh. Contoh, kita ajalin musamma, waktu yang ditentukan disebut itu begini, seminggu, 10 hari.
1 bulan, setahun, itu ada waktunya. Tapi tidak boleh utang piutang janjinya nanti kalau panen. Panen itu bisa bulan ini, bisa mundur. Nanti kalau dapat arisan itu bisa hari ini, bisa tahun depan. Nanti kalau orang-orang haji udah pada pulang, orang rombongan haji, itu namanya bukan ajalin musamma, tapi ajalin musamma adalah waktu yang ditentukan, diberi nama, ditentukan 10 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, terserah, tapi ada ajalin musamma. Ini pelajaran kedua. Pertama, transaksi utang boleh. Kedua, utang piutang harus ada waktu yang ditentukan. Kecuali yang punya uang, yang punya barang memberi dengan kerelaan, belilah barang saya atau ambillah utang ini, terserah kamu kapan membayar, itu lain, cerita yang lain. Tapi kalau transaksi yang sebenarnya adalah harus dengan waktu yang ditentukan. Ila ajalim musamma faktubu. Yang kita ambil nomor 3 adalah faktubu, tulislah. Jadi kalau ada transaksi utang piutang, jual beli barang dengan semuanya, faktubu kata Al-Quran, tulislah. Walaupun seluruh ulama akhirnya berpendapat dalam hukum fikihnya, dan saya nggak masuk ke fikih, bahwa bukan wajib. Ini perintah adalah perintah untuk menjaga, dianjurkan dengan sangat. Sehingga bukan berarti ketika ada jual beli tanpa ada utang tidak sah, tanpa jual beli utang piutang tanpa ditulis tidak sah, tidak. Tapi ini perintah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Al-Quran. Supaya apa? Nanti kita akan bahas. Karena kalau tanpa ditulis berbahaya. Faktubu, tulislah, catat. Tanggal sekian kami ngambil uang utang, ada. Faktubu. Dan kalimat tulislah, hendaklah menulis, hendaklah ada penulis, dalam ayat yang paling panjang dalam Al-Quran ini akan diulang-ulangi banyak sekali. Seakan-akan sebagai isyarat dari Al-Quran bahwa perlunya dan sangat-sangat perlu mencatat dan menulis utang piutang itu. Faktubu, tulislah. Siapa yang nulis ya Rabb? Ayat berikutnya. Kalimat terusannya ayat. Faktubu, terus wal yaktub bainakum katibun bil adl. Hendaklah ada yang menulis di antara kalian berdua yang sedang transaksi. Artinya ada orang ketiga yang menuliskan. Karena ada fal yaktub katibun bainakum, di antara kalian yang sedang transaksi ada yang mencatat. Tetapi artinya ini memang ada katib yang mencatat, orang yang ketiga, tapi bisa juga diartikan antara mereka berdua pun diizinkan. Yang penting ada katib. Cuman para mufassir menyebutkan orang ketiga, kenapa? Supaya perjanjian itu netral. Tidak ada yang ini menekan karena dia berkeuntungan, karena dia orang luar, maka dia mencatat secara netral dan jujur. Ini falyaktub bainakum katibun, nulis bil adl. Ini keempat, harus ada yang mencatat, entah itu orang ketiga antara mereka atau mereka berdua, salah satu mencatat, tetapi hendaklah ditulis dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dengan menulis dengan yang sebenarnya. Falyaktub katibun, falyaktub bainakum katibun, bukan sekedar menulis, tapi bil adl, dengan adil, dengan benar, dengan jujur. Jangan berlebihan, jangan dikurangi masanya, ketentuannya, semua rapi. Falyaktub bainakum katibun bil adl. Terus wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub. Perhatikan ayat ini ya. Antum bawa Quran akan menemukan kalimat yaktub, katib, yaktub. Ini diulang-ulangi dalam ayat ini. Karena seriusnya bahwa ini adalah transaksi ini harus ada saling menulis, dicatat rapi. Hendaklah ada katib yang menulis dengan adil. Terus Allah menjelaskan begini,
jangan sampai orang yang mampu menulis diajak menulis tidak mau. Wala ya'ba katibun, jangan sampai enggan, menolak. Ada 2 orang transaksi, kita panggil orang untuk mencatat, dia menolak. Jangan, kata Allah, wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub. Jangan sampai ada seorang yang bisa menulis atau bisa membuat perjanjian kemudian tidak mau, tapi hendaklah dia mau dan menulis seperti yang Allah ajarkan kepadanya. Enggak sembarangan menulis seperti yang Allah ajarkan. Apa? Allah ajarkan kejujuran, maka menulislah dengan yang diajarkan oleh Allah dengan jujur. Allah sebutkan kalimat allamahullah, yang Allah ajarkan. Memang kita nggak bisa menulis kalau bukan Allah yang mengajari kita. Semua yang kita miliki ini adalah didikan dan pemberian Allah. Allah yang mengajari kita. Itu Allah ingatkan pertama ke sana. Kedua, hendaklah menulis sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, diinginkan oleh Allah, dengan tulisan yang rapi, baik dan kena. Al-Quran, sunnah Rasulullah, apa yang mengajarkan apa pada kita? Mengajarkan kalau berbuat, berbuatlah yang rapi. Maka tulislah tulisan yang rapi, lengkap, sempurna. Dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu senang dengan hambanya ini kalau melakukan sesuatu, melakukan dengan sempurna, enggak boleh nanggung. Jangan pernah orang yang diajak untuk mencatat transaksi kemudian menolak. Jangan ditolak, tapi laksanakan seperti yang Allah ajarkan kepadamu. Falyaktub. Udah berapa kalimat kata di sini? Pertama faktubu, kedua wal yaktub, ketiga katib, keempat katib, kelima an yaktub, keenam fal yaktub. Ada 6 kali Allah dalam ulangin tulislah, hendaklah menulis. Yang bisa menulis jangan menolak, menunjukkan pentingnya dan perlunya mencatat dalam transaksi, apalagi berkaitan dengan utang piutang. Kalau enggak, nanti dalam Al-Quran disebut bentar lagi, sering orang yang dulunya kawan akrab anggap enggak perlu hitung-hitungan kita, enggak perlu catat-catatan. 2-3 tahun sudah kelahi karena salah faham. Ada yang lupa, ada yang mengingkari. Dulu di zaman orang tuanya enggak ada catatan. Orang tuanya mati, anaknya datang keluar, anak ketemu anak berkelahi karena enggak tercatat rapi. Ini gunanya Al-Quran mengatakan fal yaktub, katibun, fal yaktub, tulis. Kalau kita ingin menjaga kerukunan, kebaikan ini, karena manusia itu pasti lupa. Kalau mungkin kita akan bertanya, Allah ini kan maha mengetahui semuanya. Enggak ada yang tersilap dalam ilmu Allah, sekecil apapun sampai sebesar apapun. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah sibuk mencatat amal perbuatan kita? Malaikat 2 dicatat. Kenapa? Bukankah Allah maha mengetahui? Allah takut hitung-hitungannya orang nanti enggak tahu atau bagaimana? Allah maha mengetahui. Cuman Allah kirim pencatat. Nanti Allah kirim saksi. Saksinya bisa kulit kisah kita. Mulut dibungkam, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Kenapa Allah sibuk catatan saksi semua ini? Kenapa? Dalam surat Mujadalah Allah menjawab, kenapa harus ada hisab, harus ada catatan? Kan kita ini kan pernah kita baca dalam surat Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Semua kita ada seperti ada chip di sini. Ada chip. Semua perbuatan kita ada. Wa nukhrijuhu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Nanti chip ini di hari kiamat dikeluarkan begini. Dan chip itu terkandung semua catatan amalan kita ada. Baru Allah berfirman, "Iqra kitabak, kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba." Baca catatanmu. Kenapa perlu catatan Allah? Bukan untuk Allah, tapi untuk kita.
Allah berfirman dalam surat Mujadalah, ahsahullahu fanasu. Allah maha menghitung semua perbuatan manusia, tetapi manusianya nasu, lupa. Mungkin kita ditanya malam Rebu yang lalu, jam 9:30 malam, lebih setengah kian menit, apa yang Anda lakukan? Sudah lupa, baru seminggu. Apalagi perbuatan. Jadi nanti Allah mengeluarkan catatan ini bukan untuk Allah, untuk kamu wahai manusia. Ahsahullah wa nasu. Begitu juga Allah bimbing manusia kita ini supaya segala sesuatu harus transaksi kita tercatat rapi. Orang yang suka mencatat rapi nggak berantakan berikutnya, entah untuk dengan keluarganya, dengan kawannya, dengan semuanya rapi tercatat dengan saksi-saksi. Karena itu Allah berfirman, faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub. Tulis. Dan 6 kali lebih ini. Terus Allah meneruskan begini, wal yumli lilladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Hendaklah diimlakan, artinya dia yang menyebut, orang menulis. Yang utang ini dia menulis catatan itu, saya mengambil sekian, catat. Dia yang mengeluarkan karena dia yang ngambil. Dia yang bersangkutan, dia yang menyebut, ada yang menulis. Tetapi Allah titipkan begini, disuruh menulis, kamu disuruh menyebutkan, ada yang mencatat. Mau dibuat perjanjian, hendaklah ketika membuat perjanjian ini letakkan Allah di atas segalanya. Karena itu Allah berfirman, wal yattaqillaha rabbah. Hendaklah yang menulis, yang menyebutkan, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Urusannya takwa. Wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan mengurangi sedikit pun, jangan dikurangi. Yang mengurangi, yang menambah bilangannya, waktunya, masanya, yang akan ruwet semua itu adalah yang tidak memiliki landasan takwa. Karena itu perintah Allah jangan dikurangi setelah perintah takwa. Wal yattaqillah wa la yabkhas, artinya enggak mengurangi minhu, dari catatan transaksi ini, syai'a, sedikit pun jangan dikurangi. Artinya tadi kan pertama sudah mengatakan wal yaktub bainakum katibun bil adl, dengan adil. Diulangi lagi oleh Allah, hendaklah kamu yang menyebutkan, kemudian ditulis semua yang kamu sebutkan, tetapi wal yattaqillaha rabbah. Allah sebutkan wal yattaqillaha rabbah. Padahal kalau Allah menyebutkan fal yattaqillaha cukup. Tapi Allah sebutkan falyattaqillah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Siapa Allah itu? Rabbahu, pemiliknya, yang mendidiknya, yang memberi semua kekayaan yang ia miliki itu. Diingatkan oleh Allah. Falyattaqillaha rabbah wa la yabkhas, artinya enggak mengurangi minhu syai'a. Catat sesuai dengan perjanjiannya. Dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Tetapi ketika menyebutkan, ketika menulis catatan, semua itu hendaklah didasari dengan wal yattaqillaha rabbah. Hendaklah ia bertakwa kepada Dia, Tuhannya. Allah pilih kalimat Rabb karena kalimat Rabb pernah kita bahas lama. Ada mengandung kalimat tarbiyah yang mendidik. Kita mulai janin sampai lahir sampai ini ada, itu Tuhan, itu Allah, itu yang mendidik kamu, yang memberikan semua ini. Karena itu kalau sedang bertransaksi, ingatlah dan takutlah kepadanya, Dia Allah. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, yaitu Allah. Pertama Rabb. Wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Catat yang lengkap, jangan dikurangi. Dasari semua dengan ketakwaan kepada Allah. Kenapa?
Jangan kita sering mendengar mungkin ada perjanjian ditandatangani oleh seseorang, tapi yang bersangkutan ketika kemudian setelah beberapa waktu ternyata isi perjanjian yang ia tandatangani tidak sesuai dengan saat ketika ia bertanda tangan. Karena itu Allah ingatkan, nulis sesuai dengan yang diimlakan, disebutkan, tetapi falyattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Sampai menjadi ayat yang paling panjang, sampai menjadi serius harus menulis kalimat kadaba, karena banyaknya orang berkelahi ini urusan ini. Berkelahinya umat Islam ini kadang-kadang kalau bukan urusan hal-hal, kalau urusan perkelahian mazhab semua ini perkelahian sebenarnya bukan aslinya, ini politik yang buat. Ada unsur ketiga yang mengacu kita. Tapi kelahi yang biasa terjadi ini warisan, transaksi jual beli, saling sumpah, saling menuduh, saling ini. Tadinya seperti saudara, nggak pakai catatan biasa. Kadang-kadang orang menganggap seperti orang lain saja, kenapa ditulis? Ini bukan orang-orang lain atau orang luar, tapi ini urusan adalah Allah ingin mengatur. Ini yang terbaik, aturan Allah. Entah kalau kita kemudian mengarang-arang bahwa aturan kita lebih baik daripada aturan Allah, wallahu a'lam. Wa na'udzubillah kalau kita sempat mengatakan semacam itu, alangkah dosanya kita. Terus wal yumli lilladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbah. Kenapa Allah sebutkan yang bersangkutan, yang punya hak, artinya yang utang? Karena dalam perjanjian itu adalah tanda tangan yang utang, itu adalah yang sangat dipentingkan. Karena itu nanti bukti bagi yang mengeluarkan atau yang memberi utang atau memberi barang. Karena itu Allah sebutkan, hendaklah nulis. Siapa yang mengimlakan, yang menentukan, falyattaqil alaihil haq, dia yang bersangkutan. Karena nanti tanda tangan dia itu, nanti perjanjian akan diambil oleh orang yang memberi. Terus Allah teruskan begini, dirinci oleh Allah ya. Wal yumli lilladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Terus fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Enggak ada alasan. Kalau yang bersangkutan ini dha'i, safi itu orang yang ada sedikit nggak mampu memanage hartanya. Karena itu Al-Quran menggunakan anak masih kecil atau kadang-kadang wanita disebut sufafi, belum mampu memanage hartanya. Artinya ada kelemahan dia. Walaupun asal arti kalimat safi itu dungu, bodoh. Artinya dia dungu, bodoh, nggak mampu, nggak paham. Kalau yang sedang bersangkutan ini adalah safi, orang yang kurang. Au dhaifan, bahkan orang lemah sekalipun dalam akalnya, bukan cuma safi, lemah mutlak, gila. Au la yastati an yumil, atau dia bisu, nggak mampu untuk berbicara atau menulis. Apakah boleh kemudian nggak menulis? Nggak diizinkan oleh Allah. Tadi kan perintahnya tulis. Sekarang Allah mengatakan kalau kebetulan dia safi, anak kecil, atau orang yang belum nggak mampu memanage hartanya, nggak paham ini 100 ini 200, nggak tahu dia. Atau dhaifan, memang benar akalnya dhaif sekali, gila. Atau la yastati an yumil, atau dia nggak mampu mengucapkan untuk transaksi karena bisu atau karena buta huruf, karena nggak bisa. Kalau ada 3 hal ini bagaimana? Anak kecil atau bisu nggak mampu atau dungu atau gila, falyumlil waliyuhu bil adl. Walinya harus yang menentukan akad itu. Artinya nggak ada alasan. Ini juga Allah ingin menjamin yang namanya safi, yang namanya dhaif, yang namanya orang yang bisu dan semua itu hamba Allah. Jangan diambil kesempatan karena dia safi dibodoh-bodoh. Seperti banyaknya orang karena anak-anak ditinggal orang tuanya mati, menjadi yatim kecil-kecil, kemudian masa kecil mereka dianggap nggak paham, diambil oleh orang, harta rampasan, harta perang, harta anak yatim itu. Katanya Allah, kalau ada yang safi, anak kecil atau nggak memiliki kemampuan, atau dhaif, gila tapi dia punya harta, atau la yastati, atau dia
nggak mampu menulis, nggak mampu membaca, nggak mampu menyebut bahkan tuli atau bisu. Hendaklah ada walinya yang menentukan itu. Orang yang semacam ini jangan diambil kesempatan. Tidak. Falyumlil waliyuhu. Hendaklah walinya yang mengimlakan, mencatat. Tetapi apa? Bil adl. Tetap harus dengan keadilan. Harus dengan sebenarnya, nyata, nggak dikurangi, nggak ditambahi. Biasanya kadang-kadang karena itu Allah titipkan bil adl, dengan takwa. Kenapa? Transaksi ini banyak orang mengambil kesempatan, orang-orang yang dianggap dungu dan nggak mampu, diputar balikkan bahasa itu, jadi habis semuanya. Kata Allah lah, kalau dia nggak mampu karena masih kanak-kanak, masih lemah, nggak mampu memanage, dungu, bodoh, atau gila, maka harus ada walinya yang mencatat. Tetapi bil adl, harus dengan jujur, dengan yang sebenarnya, dengan keadilan yang sebenarnya. Fal yumlil waliyuhu bil adl. Terus wastashhidu syahidaini min rijalikum. Enggak cukup dibuat perjanjian, dicatat, tetapi ambillah 2 saksi dari orang-orang kalian, min rijalikum, artinya dari seperti kalian yang rijal baleh dan seperti kalian yang muslim. Min rijalikum, ambil 2 saksi. 2 saksi untuk menyaksikan ini, ikatan perjanjian ini. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Terus fa illam yakuna rajulaini wa farajulun wa imra'ataini mimman tardawna minasy syuhada an tadhilla ihdahuma fatudzakiru ihdahuma al-ukhra. Kalau enggak ada 2 laki dari kalian yang baleh muslim, maka 1 laki dan 2 perempuan. 1 laki dan 2 perempuan. Ini mungkin perlu waktu tersendiri. Suatu hari kita akan bahas insya Allah. Kenapa warisan itu perempuan dapat bagian separuh atau 1 laki 2? Kenapa kalau dalam kesaksian laki 1 nilainya 2 perempuan? Apa memang perempuan ini akalnya kurang? Atau memang perempuan ini agamanya kurang? Sebagaimana kita baca-baca riwayat letterleknya, walaupun memiliki arti lain nanti. Sebenarnya tidak. Justru ini murni keadilan Allah. Allah ciptakan manusia ini, kalau asal usul ciptaan sama, laki perempuan sama, min nafsin wahidah, dari tanah itu. Tetapi Allah ciptakan manusia dan laki ada bedanya. Dan dari beda ini kemudian keluar tugas itu berbeda-beda. Wanita mendapat 1 bagian, laki mendapat 2 bagian dalam warisan, itu murni dan puncak keadilan. Karena kalau laki dan perempuan sama, Allah tidak adil dalam memberikan hukumnya. Kenapa? Karena kita jangan melihat hukum itu yang langsung satu hukum. Islam ini berhubungan, hukum satu dengan yang lain berhubungan. Karena itu Islam berkata, udkhulu fis silmi kafah. Jangan dipredeli. Kenapa perempuan separuh? Karena perempuan ini dalam Islam tidak punya kewajiban sama sekali mengeluarkan uang. Semua ada pada lelaki. Walaupun seseorang punya istri kaya raya, istrinya tidak wajib mengeluarkan untuk makan dia dan makan suaminya. Itu kewajiban suami. Islam kalau yang kawin lelaki yang memberi mahar, mas kawin. Perempuan tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Karena itu sehingga perempuan harus mendapat separuh. Karena laki yang mengeluarkan semuanya, laki harus mendapatkan 2. Karena adil itu bukan harus rata, tapi adil itu adalah memberikan hak pada masing-masing sesuai dengan haknya. Kalau Anda punya anak SD sama anak SMA, kalau Anda kasih supaya adil, Anda kasih uang jajannya sama-sama 5.000, Anda nggak adil. Yang adil itu yang SMA lebih banyak dan yang SD lebih sedikit, itu adil karena kebutuhan begitu.
Kalau Anda punya anak masih TK sama yang satu sudah besar, yang satu Anda belikan kain 2 meter, yang TK pun 2 meter, bukan adil, dungu. Karena keadilan itu yang besar harus lebih banyak dan yang kecil sesuai dengan hak dia. Berkaitan dengan saksi. Saksi laki 1, perempuan 2. Tetapi sama Allah disebutkan kemudian apa ilahnya? Kenapa perempuan 2? Kalau yang satu litudzakiru ihdahumal ukhra. Kalau yang satu lupa supaya mengingatkan yang satu. Begini ya ayyuhal ikhwah. Kehidupan ini saling membutuhkan. Semua ciptaan Allah saling membutuhkan. Orang kaya, kalau semua orang kaya, nggak ada yang miskin, tidak pernah orang kaya menikmati kekayaannya. Maka kemiskinan ini adalah termasuk yang Allah beri jadikan supaya perjalanan dunia ini berjalan langgeng. Semacam itu lelaki dan manusia dan perempuan. Lelaki Allah berikan kelebihan dalam akalnya. Wanita Allah berikan dalam perasaan dan atifahnya. Kelebihan akal bagi laki bukan berarti menjadikan wanita hina karena di bawah lelaki, tidak. Kelebihan perasaan bagi wanita bukan berarti menjatuhkan laki karena nggak punya perasaan semacam itu, tetapi fungsinya berbeda. Siapa yang mampu mendidik anak atau mulai hamil kalau itu bukan masalah atifah, perasaan, berdasarkan akal nggak mampu. Perlu ada perasaan, dan kaum wanita yang paling punya perasaan. Sementara saksi itu lebih diperlukan akal dari perasaan. Bisa perasaan itu menyimpang. Satu contoh. Ketika dia nggak tega melihat, dia akan lupakan kesaksiannya. Karena apa? Atifah dia lebih besar. Maka perlu ada pendamping wanita lain yang menegur dia. Atau kalau di hadapan kita, mudah-mudahan kita semua selamat. Kalau kita lihat eksiden, tabrakan. Begitu tabrakan ada kepala pecah, ada orang. Itu orang perempuan lihat jerit, nggak mampu melihat. Maka kesaksian orang yang semacam ini perlu 2. Perlu 2. Lelaki mungkin bisa turun, mungkin laki itu bisa bahkan mengambil otak, mampu. Jangan bicara. Ada juga wanita yang mampu. Islam nggak membicarakan kepada hal-hal istitsna yang merupakan pengecualian. Bicara secara umum. Karena wanita itu perasaannya lebih besar, maka dia ketika bersaksi memerlukan 2. Karena kesaksian ini perlu kita tinggalkan perasaan. Kesaksian na'am atau la, merah atau putih atau hitam, nggak ada lebih. Sementara atifah itu bisa menjadikan hitam itu putih dan putih itu hitam. Karena itu ini tatanan al-Islam. Al-Islam mengatakan carilah 2 saksi lelaki. Kalau nggak ada 2 saksi lelaki, carilah 1 lelaki dan 2 wanita. Kenapa ya Rabb? Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna, kalau nggak ada 2 rajulain, nggak ada 2 lelaki, farajulun, maka 1 lelaki, wa imra'atan mimman tardhauna minasyuhada. Ini saya ingin berhenti sebentar. Dari orang yang kalian anggap, kalian merasa cukup puas, rela kalau dia menjadi saksi. Saksi itu kan dituntut adil, jujur. Adil, jujur itu menurut penilaian kita. Jangan kita mencari saksi yang diridhoi oleh Allah, karena itu bukan urusan kita, kita nggak tahu. Jangan kita mencari saksi orang yang direlai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Jangan, tapi mencari saksi yang kamu cukup rela, cukup puas, cukup merasa dia cukup mampu untuk berbuat adil. Dengan ada memang parameternya, dia bertakwa, dia berakhlak, dia melakukan syariat. Tetapi mimman tardhauna, yang kamu melihat. Jangan kita melihat manusia kita anggap dia, karena kita nggak tahu hati manusia. Allah pernah berfirman, la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah mensucikan diri kalian, Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Karena itu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrihi syarif sallallahu alaihi wa alihi. Beliau bersabda, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, dan beliau menuding bedadah beliau. Artinya
Kita bisa lihat orang tiap hari ke masjid, sholatnya tahajud segala macam, tapi apa dia di sisi Allah baik itu enggak? Apakah kita sibuk mencari itu enggak? Kita cuman kata Allah, carilah hukum dengan zahir, batinnya terserahkan Allah. Karena itu mencari saksi mimman tardhauna, antum yang memilih. Dari mana parameternya? Ada ketakwaan, iman, lihat sholat, selesai. Apa hakikat dia kita enggak tahu. Dua lelaki, enggak ada dua laki, satu laki dan dua perempuan yang kamu anggap rela, mampu, kamu anggap percaya untuk sebagai saksi. Tujuannya apa dua perempuan? Antadhilla tansa, yang satu lupa ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kalau ada dua wanita ini, kalau satu lupa, yang satu mampu mengingatkan, perlu dua. Sekali lagi, perasaan itu begitu biasanya. Seorang ibu aja kalau lihat anaknya sudah melanggar, udah enggak boleh melanggar lagi, karena perasaannya masih enggak bisa dia bersikap. Itu wanita. Apakah ini kelemahan wanita? Enggak, ini kelebihan. Karena kita perlukan ini. Sebagaimana diperlukan oleh wanita kelebihan akal lelaki untuk menyambung kelestarian kehidupan ini. Litudzakkira fatudzakkira ihdahumal ukhra. Terus kalau tadi Allah melarang jangan sampai yang diminta tolong untuk menulis enggak mau. Wala ya'ba katibun an yaktub. Jangan sampai ada menulis diminta untuk menolak, jangan. Sekarang Allah menyebutkan sini, wala ya'ba syuhada idza ma du'u. Jangan sampai saksi-saksi itu enggak mau ketika diperlukan untuk bersaksi. Jangan menolak. Kalau diminta untuk hadir para saksi, hendaklah datang. Jangan menolak. Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u. Ada orang bersaksi, bentar lagi pas kamu mau kelahi, enggak mau kelahi, selesai. Saya dulu pernah bersaksi, saya sekarang enggak mau. Enggak. Kata Allah jangan sampai beri kesempatan perkelahian, perselisihan. Karena itu jangan sampai yang diminta untuk menulis enggak mau. Juga dalam ayat ini jangan sampai para saksi diminta bersaksi tidak mau. Artinya apa? Allah mengatakan, wahai para saksi, ketika diperlukan bersaksilah. Wala ya'ba syuhada idza ma du'u. Terus wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Jangan bosan, kata Allah, untuk menulis yang sedikit, yang kecil maupun yang besar. Wala tas'amu an taktubuhu, jangan bosan untuk menulis utang piutang dalam jual beli yang masih pakai utang itu. An taktubuhu, untuk menulis saghiran, kecil, au kabiran. Subhanallah, Al-Quran ini mendahulukan kecil sebelum besar. Karena sering orang kalau bertransaksi sedikit, nggak perlu ditulis, sedikit kenapa ditulis? Padahal dari sedikit bisa kelahi orang. Sampai Allah menekankan, karena Allah kan tahu jiwa kita. Yang memberi undang-undang ini Allah yang menciptakan kita, tahu siapa kita. Karena itu Allah menyebutkan jangan bosan, la tas'amu itu jangan bosan. Jangan bosan untuk menulis transaksi yang pakai utang itu kecil, artinya sedikit, atau besar atau banyak. Jadi sebenarnya totoannya Al-Quran sudah kena. Wah, kita sering kelahi masalah utang piutang ini karena kita nggak mau mencatat. Sedikit nggak perlu. Kita sudah seperti saudara. Waktu awal kerja seperti saudara, ketika hasilnya sudah besar, hilang persaudaraan. Orang berkata uang itu nggak punya saudara. Semua orang kelahi urusan ini. Kawan akrab pisah, saudara pisah. Bahkan jangan heran kalau Anda pernah mendengarkan seorang anak melaporkan orang tuanya dalam percurian. Dan itu di zaman Rasulullah sudah ada. Ada zaman Rasulullah, pernah saya bawa di sini. Ayah dilaporkan oleh Rasul, oleh anaknya. Bapakku mengambil hartaku ya Rasulullah. Pada akhirnya Rasulullah megang tangan baju anak itu, dilemparin Rasulullah. Anta wa maluka li abik, kamu dan semua hartamu milik orang tuamu. Uang
Karena itu Allah menekankan lagi, wala tas'amu, jangan bosan, antaktubuhu, untuk kamu menulis urusan utang piutang ini, saghiran, kecil, sedikit, au kabiran, atau besar, banyak atau besar. Dengan saudara, tulis. Dengan saudara, tulis. Kan sama-sama saudara. Orang tua dengan anak, tulis. Orang tua ini kalau mati, hartanya bukan milik dia lagi, milik ahli warisnya, bisa kelahi gara-gara tidak ada tulisan. Tulis. Kecuali kalau kita berikan, nggak perlu ditulis. Kalau namanya masih jual beli, transaksi utang piutang dengan siapapun, tulis. Dan kata Allah, jangan bosan, kecil atau besar. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Perlunya begitu. Harus ada ajal sebagaimana di awal pembicaraan. Kenapa semua ini Allah perintahkan untuk ditulis, dicatat rapi, pakai saksi, kecil atau banyak tetap ditulis? Allah jawab ada 3 hal. Dzalika aqsatu indallah, itu lebih nampak adil dan benar kebenarannya. Aqsat, nampak keadilannya, bahwa yang mengutangi dan yang diutangi sama-sama nggak mengambil hak sesuai dengan perjanjian. Aqsatu indallah. Kedua, wa aqwamu lisyahadah, bagi para saksi enak untuk menjelaskan karena semuanya tertulis. Bagaimana orang saksi nggak ditulis? Kalau ada catatannya, yang sebagai saksi enak, tinggal ini saja. Lebih membawa keadilan, lebih tepat dan benar, dan lebih menampakkan kesaksian yang bersaksi itu enak dan jelas. Terus terakhir, dzalika aqsatu indallah, pertama. Kedua, wa aqwamu lisyahadah. Ketiga, wa adna alla tartabu, lebih ringan, lebih ingin menjauhkan saling ragu dan saling su'dzon. Kalau nggak ada catatan bisa saling ragu. Ingat saya nggak segini, ragu. Ketika orang ragu, datang syaitan, masuk su'dzon, buruk sangka. Pantesan hari-hari ini dia beli mobil, mungkin dari itu. Terus datang terus, datang terus. Karena itu kata Allah, aqsatu indallah, pertama, lebih menampakkan keadilan. Wa aqwamu lisyahadah, lebih tepat, jujur dan tepat, lebih mutmain yang memberikan saksi. Ketiga, wa adna alla tartabu, supaya kamu enggak ragu. Karena keraguan itu berbahaya, membawa su'dzon. Ini catatannya. Itu catatan atas 20 tahun, 30 tahun ada, selesai. Sesuai berjalan sesuai dengan catatan itu. Jadi kalau Allah maksakan falyaktubu katib falyaktub, terus ini urusannya aqsatu indallah, aqwamu lisyahadah, adna alla tartabu, supaya enggak ragu. Ingat saya dulu enggak segini, udah enggak pakai ingat, enggak ingat. Ini catatannya. Udah ditandatangani. Udah ada saksinya. Ini dalam kaitan utang piutang, jual beli, transaksi yang pakai utang piutang. Tetapi kemudian Allah akhiri begini, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha, kecuali kalau transaksi kontan, kamu hadir menyaksikan transaksi kontan, maka itu tidak kamu tulis pun tidak apa-apa. Selesai, karena selesai. Saya beli, saya jual, saya jual, saya beli, selesai. Katanya Allah, yang saya perintahkan nulis saksi dan semua itu ketika tadayantum, ada ila ajal musamma, pembayarannya yang ditunda karena utang piutang. Tetapi kalau tijarah hadir, artinya transaksi bisnis jual beli yang kontan, nakdan, fala junaha alaikum an la taktubu, maka tidak apa-apa
Kamu nggak perlu kamu tulis, nggak apa-apa. Karena apa? Cash, kontan. Ini karena yang bersangkutan sudah lepas. Urusan dia punya toko untuk manajemen dia, itu urusan dia. Dia mencatat supaya tahu masuk dan keluarnya. Tapi ketika transaksi nggak perlu dicatat, nggak perlu yang beli tanda tangan, yang beli menulislah. Illa antakuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum, falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Tetapi masih Allah titipkan. Ini Allah jaga ya. Allah ingin menjaga, jangan sampai kamu perselisih urusan berniaga dan bisnis jual beli. Allah mengatakan tulis dengan saksi dan semuanya. Tapi kalau cash nggak perlu tulis. Tetapi kalau kamu bersaksi, ada saksinya dalam jual beli, itu lebih bagus. Ada kan kwitansi, beli cash ada saksinya. Atau ada orang menyaksikan. Ini fa idza tabayatum, kalau kamu sedang jual beli. Fa ashhidu idza tabayatum, maka carilah saksi atau cari bersaksi ketika jual beli. Apakah wajib? Tidak. Tapi begitu ketentuan Al-Quran, lakukan yang terbaik. Semua ini tujuannya adalah supaya kita mampu memegang kerukunan, kedamaian, ketentraman antara sesama masyarakat dalam ketika kita mencari maisha dalam kehidupan. Ini tatanan rapi ini menghindari supaya nggak berkelahi, nggak lebih dari itu. Supaya juga nggak masuk barang yang haram, yang tadinya kita beli janji cuma 2 ternyata dari 3. Atau kita zalimi yang pemilik kita mengatakan harganya bukan kemarin sekian tapi sekian, supaya nggak terjadi itu. Karena itu kata Allah, tulis rapi. Kemudian Allah akhiri begini fi ayatnya. Wala yudharra katibun wala syahid. Ya Allah, kan tadi harus ada yang menulis, harus ada saksi. Allah titipkan lagi, jangan sampai disakiti yang saksi atau yang menulis. Allahu Akbar. Artinya jangan orang yang ingin bersaksi baik kamu takut-takuti, kamu ancam. Jangan. La yudharra katibun, yang menulis, yang bersaksi jangan disakiti, jangan dikasih sesuatu yang memberi madharah bagi dia. Jaga. Ini sekarang yang terjadi di dunia kita ini. Kalau orang mau bersaksi pasti diberi madharah, imma dengan tekanan atau dengan rayuan. Tapi dua-duanya memberi madharah, berbahaya. Ini titipan Al-Quran. Wala yudharra katibun, jangan sampai diberikan hal-hal yang akan membawa madarat bagi siapa? Katib, yang yang mencatat semua perjanjian itu. Wala syahid, juga yang saksi, yang bersaksi, jangan sampai diberikan hal-hal yang akan mengancam dia. Wala yudharra katibun wala syahid. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Kalau kamu lakukan hal ini, apa artinya? Kalau kamu beri madarat, kalau kamu ancam, kalau kamu lukai, kalau kamu sakiti yang menulis atau yang saksi, fa innahu fusuqum bikum, maka antum telah melakukan perbuatan fasik dalam Islam. Disuruh mencatat, disuruh jadi saksi, nggak boleh, nggak mau dipanggil jadi saksi, nggak boleh menghindar ketika disuruh menulis, tetapi setelah itu juga dinaungi oleh Islam. Jangan diganggu. Wala yudharra katibun. Di dunia di mana terjadi saksi tidak bisa bicara, yang terjadi apa? Semua hukum hancur. Sekarang ini kan kita lihat, orang tadinya bersaksi baik, besok dengan tekanan, dengan semuanya tampil dengan yang lain. Ketika terjadi ini apa? Semua hukum hancur. Hari ini bersangkutan dengan seseorang, tapi ini akan menjalur semua masyarakat akan sakit karena perbuatan semacam ini. Semua akan mendapat rugi, semua akan mendapatkan madharah. Wala yudhara katibun wala syahid. Wa in taf'alu, kalau kamu lakukan, fa innahu fusuqun bikum. Terus Allah akhiri begini ayatnya, wattaqullah,
wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, wahai yang bertransaksi, wahai yang saya panggil tadi, wahai orang yang beriman, wahai yang menulis, wahai yang saksi, wahai semua yang berkepentingan dalam semua ini, taqullah, bertakwalah, wa yu'allimukumullah, dan Allah yang memberikan ilmu pada kalian, memberikan pelajaran. Ini gandengan takwa dengan ilmu. Bertakwalah, Allah memberikan ilmu pada kalian. Ilmu itu mutlak, ilmu duniawi, ilmu ukhrawi, semua ilmu yang membawa manfaat kita kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Karena itu orang yang ingin memahami kitab, Allah dahului alif lam mim, dzalikal kitab hudan lil muttaqin. Memang petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi dalam waktu yang sama memberikan pelajaran, wahai yang ingin mengambil petunjuk dari Al-Quran, yang ingin menimba ilmu-ilmu Al-Quran, berbekalah takwa, baru mampu masuk pada lautan Al-Quran. Kalau enggak bakal masuk di tepi saja dia. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan pada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, termasuk kebaikan kalian wahai manusia yang beriman kepadaku. Dalam transaksi dan berbisnis, yang terbaik adalah apa yang saya ajarkan, karena saya maha mengetahui Allah apa yang terbaik untuk kalian. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya melanggar Allah pasti kita akan sengsara. Waktunya habis, cuman ayat 1 saya teruskan lagi supaya menjadi selesai pembahasan ayat ini. Yaitu Allah meneruskan ayatnya tadi, kan suruh mencatat ketika kita hadir, ketika transaksi cash gak perlu, tetapi kemudian wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Tapi kalau antum transaksi dalam keadaan pergian dan gak menemukan siapa yang akan menulis. Zaman turunnya Al-Quran, bukan semua orang mampu menulis di zaman itu. Dan dalam kita berjalan musafir, mungkin juga dalam waktu-waktu tertentu kita nggak mampu membuat transaksi itu. Wa in kuntum ala safarin, kalau kalian dalam perpergian kemudian terjadi transaksi dan nggak mampu ada yang menulis, walam tajidu katiban, nggak mampu ada yang menulis, farihanun makbudah, gantinya terus apa? Harus ada yang digadaikan sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Subhanallah, Al-Quran mengajarkan. Jadi saya nggak pernah sempat menulis, maka saya memberikan jaminan. Ini barang saya letakkan pada anda, saya mengambil utang ini, rihan, digadai, jaminan. Makbudah, yang diserahkan. Bukan rihan yang masih disebutkan, tapi makbudah, ada bentuk barangnya. Entah itu perjalanan, ngasih jamnya, ngasih apanya, itu nggak tahu. Yang penting ada bentuk rihan makbudah. Satu. Kedua, fa in amina ba'dukum ba'dha. Tapi kalau merasa sudah percaya, sudah. Kita dalam perjalanan nggak ada yang menulis, nggak ada yang menyaksikan, saling percaya saya. Fa in amina ba'dukum ba'dha, Allah nggak melarang. Silahkan orang mau percaya, husnudzan. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Kalau saling percaya, maka wahai yang dipercaya, berikan amanatnya, serahkan kepada orang yang telah percaya kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya begini, kalau anda dipercaya oleh seseorang, jangan kecewakan orang itu. Kalau anda dipercaya, maka berikan hak orang yang telah percaya kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Jangan dipercaya malah diambil kesempatan, karena dia percaya malah dihabiskan. Katanya Allah, kalau anda dipercaya, hendaklah anda memberikan hak orang yang percaya kepada anda, selengkapnya amanat itu, dan bertakwalah kepada Allah. Kadang-kadang orang yang kita percaya yang paling makan harta kita. Terjadi kadang-kadang itu. Karena itu titipan Al-Quran, wahai yang dipercaya, berikan hak orang yang percaya pada anda selengkapnya, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya jangan mensia-siakan. Di Mesir itu banyak
kafe-kafe mereka itu tulisan kata-kata begini, ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Hati-hati kejahatan orang yang selalu kamu berbuat baik kepadanya. Ajib. Karena sakit hati orang ini, kita berbuat baik dibalas kejahatan. Dan itu sering terjadi. Orang yang kita percaya, orang yang kita baiki, dia. Karena itu Allah menyebutkan, kalau kamu saling percaya dan kamu yang dipercaya, berikan hak orang yang percaya kepada kamu amanatnya dengan lengkap. Dan falyattaqillah, hendaklah kamu bertakwa, falyattaqillah rabbah, bertakwa kepada Allah. Wala taktumus syahadah, jangan kamu tutup-tutupi kesaksian itu, kamu rahasiakan. Jangan saksinya tahu betul ini semestinya, tapi kamu tutup, bungkam. La wala taktumus syahadah, jangan bungkam, saksikan. Terus Allah menyebutkan, wa man yaktumha fa innahu athimun qalbah. Siapa yang menutup-nutupi kesaksian, maka dosa hatinya, sudah dosa, rusak hatinya. Allah sebutkan athimun cukup, tapi Allah sebutkan athimun qalbah, dosa hatinya. Karena kalau dari hati ini sulit. Terus Allah akhiri, wallahu bima ta'maluna alim. Yang pertama, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Di sini wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan. Ayyuhal ikhwah, ini ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Urusan utang piutang, urusan bisnis, dan kita baru bisa menyaksikan bagaimana Allah menganjurkan kita untuk mencatat rapi urusan ini supaya tidak terjadi perselisihan, perkelahian dalam urusan berbisnis. Surat Baqarah ini tinggal 3-2 pertemuan mungkin habis, karena besok kita akan sampai pada lillahi ma fis samawati wal ard sampai akhir surat Baqarah. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.